semuanya, jumpa lagi dengan saya Royana Aksan dalam acara Kilat, Kisah dan Liputan Athena. Berbagai peristiwa menarik di Athena akan kami laporkan secara tepat, secepat kilat. Kota Athena adalah kota yang penuh dengan peninggalan sejarah dan arkeologi. Untuk itu, tim Kilat meliput secara mendalam tentang bangunan paling bersejarah di Yunani, yaitu Akropolis. Saat ini tim Kilat sedang jalan-jalan ke Akropolis. Kami sedang bersantai. Salam hangat dari Athena. Akropolis ini, seperti yang pemirsa dapat lihat di belakang, adalah tempat peninggalan sejarah yang ada di kota Athena ini. Yuk kita ikuti liputannya. Selamat siang pemirsa. Seperti yang dapat pemirsa lihat di belakang saya adalah Herodes Atticus, sebuah teater yang dibangun pada tahun 161 sebelum Masehi dan diperbaiki oleh pemerintah Yunani pada tahun 1955. Sampai sekarang teater ini masih dipergunakan untuk tempat-tempat konser ataupun tempat pertunjukan yang biasanya digunakan pada musim panas. Baik pemirsa, seperti yang dapat pemirsa saksikan bagaimana teater ini dari atas. Bayangkan bagaimana megahnya. Teater ini dibangun pada zaman Kekaisaran Romawi. Pada zaman sebelum Masehi, teater ini sudah berdiri dengan megah seperti ini dan sampai saat ini dengan tegaknya dan masih berdiri dengan indahnya. Hebat banget kan pemirsa? Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di kompleks Akropolis. Seperti yang pemirsa dapat saksikan, pengunjung sangat banyak sekali karena ini hari Sabtu. Mungkin banyak dari pemirsa yang belum tahu sebenarnya apa arti Akropolis tersebut. Akropolis adalah kota yang berada di ketinggian. Seperti yang dapat pemirsa lihat di bawah sana, gedung-gedung yang lain itu berada di bawah Akropolis semuanya. Ini berarti pada zaman dahulu Akropolis merupakan gedung atau bangunan yang paling tinggi di kota Athena. Akropolis ini merupakan tempat wisata yang paling populer dan must visit kalau Anda berada di Yunani dan di Athena ini. Seperti yang pemirsa dapat saksikan, maka dari itu pada hari Sabtu ini banyak sekali pengunjung memenuhi Akropolis. Di kompleks Akropolis dan saya akan segera menuju ke atas ke bangunannya yang paling besar yaitu Parthenon. Yuk ikuti saya. Pemirsa, seperti yang pemirsa dapat saksikan di belakang saya adalah Parthenon. Parthenon ini merupakan sebuah kuil yang dibangun pada tahun 447 sebelum Masehi dan didedikasikan untuk tempat penyembahan bagi Dewi Athena. Luasnya 2.100 meter persegi dan disokong oleh 48 pilar. Pada tahun 1687, kuil Parthenon ini pernah diserang oleh bangsa Venesia dan mengalami kerusakan di mana-mana. Dan saat ini kuil Parthenon yang ada di belakang saya ini, seperti yang pemirsa dapat lihat, sedang dipugar kembali oleh pemerintah Yunani. Saat ini kita sudah berada di kuil Erechtheion. Jadi menurut legenda pada zaman dahulu itu Dewi Athena dan
Dewa Poseidon itu memperebutkan tempat ini. Namun Dewa Poseidon kalah sehingga dia meletakkan senjatanya berupa Trisula itu di tempat ini, dan tempat ini dijadikan kuil Erechtheion. Sedangkan Dewa Poseidon sendiri terlempar keluar Athena, dan saat ini tempat pemujaannya berada di luar kota Athena di Sunion, 1 jam dari kota Athena. Saat ini kita sudah berada di sebelah selatan dari kuil Erechtheion. Seperti yang pemirsa dapat saksikan, pilar dari kuil ini berupa patung-patung wanita, dan 4 diantaranya sudah dipindahkan ke Museum Akropolis. Karena di sana kita dapat melihat pemandangan kota Athena dari ketinggian. Yuk kita ke sana sekarang. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di tempat di mana biasanya pengunjung dapat melihat suasana kota Athena dari ketinggian. Dan di belakang saya kita dapat bisa melihat langsung Bukit Likavitos, yaitu bukit yang paling tinggi di kota Athena. Pemirsa, tidak hanya berguna minyaknya saja, tapi juga bisa digunakan untuk masakan, bisa dibuat lotion, dibuat untuk sabun, yang mana wanita pasti sangat suka. Dan pohon olive ini merupakan lambang di mana yang konon ketika Dewi Athena mengalahkan Dewa Poseidon, pohon olive ini yang pertama kali ditanam di tempat ini. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di Akropolis dari sisi yang berbeda, dan di bawah sana nanti kita dapat melihat Ancient Agora. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di atas Bukit Areopagus, dan dari atas sini kita dapat menyaksikan di bawah sana itu adalah Ancient Agora. Agora sendiri itu berarti tempat berkumpul atau pasar. Zaman dahulu tempat di bawah itu merupakan pasar, namun sekarang sudah hancur semua bangunan. Pemirsa, saat ini saya sedang menikmati pemandangan kota Athena dari Bukit Areopagus ini. Tapi anginnya dingin banget, kenceng. Saat ini kita sudah berada di Temple of Zeus, atau bisa disebut juga sebagai Athens Gate atau pintu gerbang Athena. Zaman dahulu pintu gerbang ini merupakan pintu gerbang utama menuju Akropolis. Yuk kita masuk ke dalam. Pemirsa, seperti yang dapat pemirsa saksikan, di belakang saya adalah Temple of Zeus. Mengapa tempat ini disebut Temple of Zeus? Karena tempat ini merupakan tempat pemujaan bagi Dewa Zeus, yaitu dewa tertinggi dari 12 dewa yang ada di Yunani. Saat ini kita akan mengunjungi stadium modern Olimpiade yang pertama. Yuk kita lihat. Baik pemirsa, saat ini seperti yang dapat pemirsa saksikan, di belakang saya adalah gedung Stadium Olimpiade Modern yang pertama. Gedung ini digunakan pertama kali pada tanggal 5 April tahun 1896 pada saat First Modern Olympic Games. Nah pemirsa, kalau di sini ini tempatnya Olimpiade Modern yang pertama kali. Nah, Olimpiade zaman bahla atau zaman kuno dulu itu pertama kali diselenggarakan di kota yang bernama Olimpia, yaitu 4 jam dari kota Athena ini. Dan setiap penyelenggaraan Olimpiade, pertama kali obor itu dinyalakan di Olimpia tersebut, kemudian baru dibawa keliling seluruh dunia.
Yunani ini merupakan negara di mana penghasilan terbesarnya berasal dari sektor pariwisata. Bayangkan pemirsa, Yunani sendiri hanya berjumlah 11 juta orang, sedangkan turis yang datang setiap tahunnya 15 juta orang. Maaf pemirsa, rambut saya itu. Untuk itu Indonesia jangan mau kalah dengan Yunani. Indonesia juga merupakan negara di mana pariwisatanya terkenal di seluruh penjuru dunia. Untuk itu, maka kita harus menjaga dan merawat baik-baik peninggalan bersejarah yang ada di negara kita dan seluruh sektor pariwisata sehingga turis terus datang ke negara kita. Jangan mau kalah sama Yunani. Sekian pemirsa liputan saya dengan tim Kilat eksklusif dari Akropolis. Saksikan liputan-liputan kami selanjutnya hanya di Kilat. Sampai jumpa. Demikianlah Kilat hari ini. Saya Royana Aksan undur diri dari hadapan Anda. Saksikan Kilat selanjutnya.